Nah, oke. Baik, selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Di sini kami akan mengerjakan tugas proyek KMT kami yang kelima atau yang terakhir. Pertama-tama, perkenalkan dulu, saya Mas Lantarigan sebagai manajemen operasional. Saya Dit Francois, bagian keuangan. Saya Waladia Sarginting sebagai manajer proyek. Saya Franky Manuel sebagai supervisor barista. Saya Sendarja Depari sebagai investor. Saya Tegar Alvito Ginting sebagai pemasaran. Baik, untuk kali ini kami akan membahas dengan topik laporan akhir evaluasi proyek Kopi Sapu Angin yang kami sudah buat. Silakan mendengarkan. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kepada rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mau bahas laporan akhir evaluasi proyek kita Kopi Sapu Angin. Kita evaluasi dari awal perencanaan sampai hasil akhirnya. Santai aja ya semua, tapi tetap fokus. Jadi sedikit saya ulas. Kopi Sapu Angin ini kita mulai 6 bulan lalu dengan konsep coffee shop outdoor bernuansa alam dan angin sejuk khas daerah dataran tinggi. Target kita mahasiswa dan pekerja-pekerja muda. Betul Pak, dan tujuan evaluasi ini untuk lihat apakah bisnis ini sudah sesuai target, baik dari segi penjualan, operasional, maupun dampaknya. Oke, kita masuk ke tujuan evaluasi. Ada beberapa yang saya lihat. Yang pertama, mengukur ke pencapaian target penjualan. Yang kedua, menilai efisiensi operasional. Yang ketiga, melihat kepuasan pelanggan. KPI-nya yang kita pakai, yang pertama ada target omset 50 juta per bulan. Minimal, yang kedua itu ada minimal 100 transaksi per hari. Yang ketiga, rating Google minimal 4.5. Yang terakhir ada pengeluaran operasional tidak lebih dari 60% dari omset. Ada tambahan? Baik, terima kasih Pak. Di sini apakah strategi promosi digital kita itu sudah efektif gitu Pak? Dan apakah brand Kopi Sapu Angin kita ini sudah dikenal oleh orang-orang atau dikenal luas oleh orang-orang luar sana Pak? Oke, sekarang kita bahas sumber data. Baik Pak, data yang kita ambil saat ini itu data dari laporan penjualan, laporan keuangan, dan data keseharian kita Pak, dan pembelian bahan baku kita Pak. Oke, baik Pak. Kalau dari segi marketing Pak, kita pakai data insight Instagram dan juga ada di sini jumlah followers, engagement, dan hasil promo diskon Pak. Oke, baik Pak. Dan dari operasional sehari-hari, kita lihat laporan stok Pak. Dan kecepatan pelayanan, serta kita lihat komplain-komplain dari pelanggan-pelanggan kita Pak. Oke, metode pengumpulan datanya berarti dari laporan internal, observasi langsung, dan juga survei pelanggan langsung ya. Betul Pak. Untuk teknik analisisnya, kita harus membandingkan target awal dengan realisasi selama 6 bulan ini Pak. Nah, untuk hasilnya bagaimana? Untuk hasil kita itu Pak, dari rata-rata omset kita, itu hanya 47 juta per bulan Pak. Hampir mencapai target, tapi belum sampai seperti yang kita targetkan itu di 50 juta Pak. Baik. Untuk transaksi harian kita rata-rata 9 sampai 110 transaksi Pak. Kalau weekend itu biasanya naik dengan signifikan Pak. Baik Pak, dari sisi pelayanannya, kita itu memakan waktu sekitar 5 sampai 7 menit Pak per ordernya. Tetapi kalau kita dalam peak-peaknya atau sedang ramai, itu bisa sedikit melambat sampai ke 10 menit Pak. Oke, baik. Artinya dari sisi jadwal dan operasional cukup baik. Tapi masih perlu peningkatan saat jam-jam sibuk.
Seperti itu. Oke. Baik Pak, dari sisi pemasaran, followers naik di 3.000 Pak dalam 6 bulan. Rating Google kita juga udah 4,6, jadi sudah melewati KPI Pak. Baik Pak, itu bagus. Yang berarti dampaknya itu sangat positif ya untuk brand awareness-nya Pak. Oke. Keuntungan kita itu juga bersih Pak, rata-rata 18% per bulannya, dan itu sangat masih aman untuk keberlangsungan usaha kita ini Pak. Baik, jadi aman ya. Nah, terus bagaimana proses-prosesnya selama ini? Untuk awal kita pembukaan itu sempat ada kendala Pak di bagian stok biji kopi yang sering telah datang, tapi sudah diatasi dengan kita mengganti supplier baru. Jadi masalah-masalah tersebut sudah teratasi sampai sekarang Pak. Oke baik Pak, dan juga dari pelatihan ini Pak yang sudah diadakan selama ini, pelatihan barista itu cukup sangat membantu Pak. Jadi kualitas dari setiap penyeduhnya itu rasanya itu sama dan lebih konsisten Pak. Oke. Nah, jadi apakah kita sudah melibatkan stockholder seperti ya? Baik, terima kasih Pak. Kita sudah lakukan survei pelanggan melewati ini QR code. Hasilnya 85% puas dengan suasananya, tetapi 30% minta tambahan menu makanan berat begitu Pak. Ya Pak, sebagai investor, saya juga merasa laporan bulanan sudah transparan. Nah, untuk dampaknya ke sekitar itu bagaimana? Baik Pak, untuk dampak untuk ke sekitarnya sudah jelas sangat berguna Pak. Kita sudah membuka 8 lapangan pekerjaan baru untuk warga sekitar, dan itu menurut saya sudah membantu Pak. Dan juga Pak, kopi Sapu Angin kita ini sekarang sering dipakai dalam kegiatan komunitas untuk event kecil Pak. Jadi dampaknya ke sosial media juga ada gitu Pak. Oke, saya sekarang temukan evaluasi. Pertama, ada omset kita hampir capai target. Yang kedua, rating pelanggan bagus. Yang ketiga, operasional kita itu cukup stabil. Yang terakhir, ada perlu peningkatan saat jam-jam sibuk. Nah, apakah ada rekomendasi? Baik Pak, rekomendasi untuk omset yang hampir mencapai target tadi Pak. Menurut saya itu kita harus mengontrol biaya bahan baku supaya margin kita itu naik Pak. Dan juga Pak, di sini ada tambahan menu makanan berat Pak, dan perbanyak promo di weekday. Oke baik Pak, satu lagi mungkin Pak. Ini saya meminta tambahan 1 barista Pak, tapi itu khusus di weekend aja Pak, seperti part time. Karena seperti yang kita bahas di atas tadi, di weekend itu cukup padat Pak. Jadi barista yang sudah ada di sini itu cukup kewalahan, dan hanya menambahkan 1 itu dapat meningkatkan kestabilan kita dalam merasanya juga Pak. Baik Pak, saya juga setuju. Dan mungkin kita bisa buka cabang kecil kalau sudah stabil dalam 3 bulan berturut-turut Pak. Oke, baik. Untuk saran-sarannya kita akan lakukan. Dan untuk membuka cabang, kita stabilkan dulu, baru kita buka cabang yang baru, seperti itu. Nah, di sini saya menarik kesimpulan, proyek Sapu Angin kita ini berjalan cukup sukses. Target hampir tercapai, kepuasan pelanggan tinggi, dan juga dampak sosial ke sekitar itu positif. Kedepannya kita fokus stabilitas omset dan efisiensi operasional juga supaya bisa ekspansi. Terima kasih atas kerja keras rekan-rekan sekalian. Selamat pagi dan terima kasih. Oke baik teman-teman, tadi adalah rupai singkat kami, dan juga sebagai penutupan tugas KMT di akhirin kami juga. Baik teman-teman, cukup sekian, dan
Terima kasih kami ucapkan kepada dosen-dosen kami yang sudah membuat modul ini dan juga sudah menyiapkan materi yang harus kami buat dan sudah menambahkan ilmu bagi kami. Sekianlah hasil KMT kami. Semoga dapat membantu dan untuk teman-teman yang melihat ini semoga membantu menambahkan ilmunya juga. Sekian, terima kasih.